Selamat datang buat teman-teman semuanya dalam ruang belajar Kamistan bersama dengan KSJ. Tentu saja ini menjadi ruang belajar umum, terbuka bagi publik sebetulnya, dan kita nanti minta izin akan sharekan ke YouTube. Dan kami menyapa buat teman-teman sekalian yang mengikuti proses belajar ini dari YouTube, bersama kita akan mendalami topik hari ini, nasib menggereja dalam konteks masyarakat adat. Nah, kenapa kita mengangkat topik ini? Karena kita memahami bahwa wilayah pelayanan gereja, khususnya GPIB itu kan luas ya, dan kita boleh mencatat ratusan jemaat-jemaat, khususnya di pos-pos Pelkes yang bersentuhan langsung dengan masyarakat lokal dalam tradisi dan adat mereka. Nah, kalau kita baca flashback gitu ya ke belakang gitu, kita akan lihat bahwa ada ketegangan dalam pemahaman gitu ya, bagaimana merespons, bagaimana menggereja, bagaimana bermisi dalam wilayah-wilayah adat begitu. Nah, hari ini ada dua orang teman kita, dua orang tamu yang kami bersyukur bahwa bersedia hadir, dan syukur dalam kesibukan mereka berdua bisa meluangkan waktu. Terima kasih. Dan yang pertama adalah Pendeta Boido Hutagalung. Selamat datang Pak Pendeta Boido Hutagalung. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik Kak. Puji Iya, Tuhan. puji Tuhan. Nah, teman-teman yang baru mengikuti, sebagai informasi, Pendeta Boido Hutagalung telah menyelesaikan program magisternya kemarin di UIN Suka. Suka itu singkatan kependekan dari apa? Ada yang tahu nggak? Kepanjangan. Biasanya kan gitu ya Pak Pendeta ya. UIN Suka itu apa sih? Itu kan kenalnya UIN Suka gitu. Nah, Suka sendiri bagaimana nih? Boleh perkenalkan dirinya nih? Ya. Oh, perkenalan ya Kak ya? Yalah, biar yang nggak kenal jadi sayang gitu loh. Bahaya ya. Iya, terima kasih kami dan teman-teman KSJ. Selamat hari Kamis, selamat belajar bareng hari ini. Saya Pendeta Boido Rajif Hutagalung. Saat ini saya melayani di GPIB Jemaat Margo Mulyo, Yogyakarta. Baru saja alih tugas dari GPIB Immanuel Batam, Pos Pelkes Solafide Pulau Lingka. 2020 kemarin saya baru menyelesaikan bersama dengan 12 teman lainnya dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga atau UIN Suka. Jadi sukanya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk program magister dengan konsentrasi studi di bidang interdisciplinary Islamic Studies Islam Nusantara. Sekarang sedang dalam proses studi, baru awal sekali untuk studi doktoral di kampus yang sama UIN Suka juga, dengan fokus kajian antar iman. Itu aja Kak. Luar biasa, terima kasih ya Pendeta Boido. Dan tamu kita yang kedua adalah Pendeta Stera Gerets. Halo Pendeta Stera. Dan beliau juga kemarin baru saja menyelesaikan program magisternya di STT Jakarta. Boleh perkenalkan diri deh, sekarang bertugasnya di mana, terus apa nih konsentrasi pendidikannya kemarin? Monggo. Oke deh. Selamat pagi teman-teman sekalian, saya Pendeta Stera. Sekarang pelayanan sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Bukit Zaitun Jakarta Pusat. Kemarin tahun 2021 menyelesaikan studi magister, tapi belum diwisuda. Wisudanya tahun ini rencananya. Ya, semoga lancar-lancar lah ya, nggak ada halangan. Ya, dan juga buat teman-teman sekalian ya, apalagi ada yang mau ditambahin, monggo. Enggak, konsentrasi studi yang kemarin itu analisis ladang berpindah sebagai bagian dari ekoteologi masyarakat Dayak Kalimantan. Wow, keren. Nah, itulah kenapa kita bilangnya sama teman-teman bahwa kita mengundang dua tamu yang cocok, pas, tepat. Karena paling tidak latar belakang beliau berdua itu sebagai pendeta GPIB, tapi juga punya pengalaman yang khusus ya, pengalaman yang khas bagaimana bersentuhan langsung dengan masyarakat adat begitu. Dan kalau Pendeta Boido fokus pada bahasan tentang Islam Nusantara, tapi saya yakin bahwa konteks beliau melayani juga pasti gitu ya, Pendeta Boido ya, pasti juga bersentuhan dengan pengalaman lokal lah begitu kurang lebih.
sebagai informasi kita juga bersyukur ya dalam kesibukan beliau berdua boleh berbagi waktu. Ini Pendeta Stera juga kita ngucapin selamat ya, punya tanggung jawab besar untuk menjadi Ketua Departemen Pelkes. Nah ini kita udah ngundang orang yang pas nih. Ya sambil beliau memberikan informasi yang penting ya dan juga inspirasi apa nih yang boleh dibagikan buat teman kita berdua. Nah teman-teman, ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, jadi kalau kita mau kembangkan ya, jadi secara diskursif gitu isu agama dan budaya kan ada dalam ketegangan paradigmatis gitu di sepanjang abad dan peradaban manusia beragama, kurang lebih seperti itu. Jadi kita sudah pernah dengar tentang apakah sinkretisme, apakah integrasi, apakah adaptasi atau liberasi gitu. Itu model-model yang kemudian muncul ke permukaan untuk merespons atau menyikapi relasi antara atau respons agama terhadap budaya gitu ya. Nah, tapi kita mau dengar nih pengalaman beliau berdua. Jadi kita akan mulai ini apakah teman berdua menggunakan presentasi atau narasi? Ada sedikit presentasi sih kalau boleh, kalau bisa Oh, share. tentu saja. Nah, kita akan mulai dari Pendeta Boido ya. Kita dengar dulu nih dari orang kelautan. Kalau Pendeta Stella kemarin konteks pelayanan yang akan dibagi ini konteksnya apa? Masyarakat apa? Perladang, petani. Petani ladang ya. Kalau Pendeta Boido? Suku laut, nelayan. Ya, suku laut nelayan. Nah, kita punya dua konteks yang berbeda akan dibagi oleh teman-teman sekalian. Nah, kita akan mulai dengan Pendeta Boido dulu nih. Pendeta Boido, boleh nggak dibagi? Bagaimana pengalaman menggereja dalam konteks masyarakat adat tempat Pendeta Boido pernah melayani, begitu ya? Nah, sejauh mana gereja dalam artian dalam kepemimpinan Pendeta Boido nih memandang adat atau tradisi lokal? Yang saya tahu kalau di masyarakat nelayan Pulau Lingka gitu ya, itu sendiri sangat konteks ya, sangat kompleks begitu. Karena misalnya saya pernah melayani di wilayah masyarakat suku asli orang Akit gitu ya, di Tanjung Balai Karimun di sana, meskipun nenek moyangnya adalah orang Akit, masyarakat nelayan yang dikatakan kalau dalam sejarahnya ya bagian dari orang-orang laut gitu ya, orang suku laut, tapi mereka nggak mau dibilang orang laut gitu loh. Apalagi pantang betul kalau misalnya mereka dibilang sebagai orang mantang. Jadi dalam masyarakat lokal sendiri ya, mereka sendiri juga ada semacam pemisahan begitu ya, bahwa etnisitas pun bisa menjadi problem dalam relasi begitu satu dengan yang lain. Nah, tanpa panjang dan lebar deh, kita mau dengerin pengalaman Pendeta Boido. Gimana nih Pendeta Boido? Iya, nanti mungkin aku batasin dulu Kak, yang perspektif yang sifatnya teologis dan sikap gereja, nanti mungkin di sesi yang lainnya, aku mungkin sharing dulu tentang apa yang aku temukan di Pulau Lingka khususnya, di suku laut. Jadi kan, karena konteksnya ngobrol, jadi kan saya kan melayani di Pos Pelkes Solafide Pulau Lingka itu sejak 2017 Desember akhir. Nah, masuk di sana itu 96% itu jemaatnya ternyata suku laut, yang mana selama aku ya hidup di usia itu sampai di tahun 2017 belum pernah tuh dengar nama suku laut gitu. Jadi saking terbatasnya pengetahuan dan juga saking tidak terpublikasikannya keberadaan suku ini. Jadi ketika masuk kemudian sedikit survei profilingnya seperti apa, ternyata mereka ini sejak sudah lama sekali, bahkan sampai tahun 1900-an masih hidup nomaden. Jadi kalau nanti Kastera cerita tentang peladang yang berpindah-pindah, ini dia kehidupannya, rumah-rumahnya itu pindah di atas air, pindah-pindah voyager ya, pulau itu bertandang. Jadi mereka tuh mengembara di lautan, singgah sebentar di pulau, berangkat lagi, mengelilingi area Kepulauan Riau, terutama di daerah namanya daerah Dayak Lingga, di daerah Pulau Lingga, terus kemudian sampai ke daerah Kepri-Kepri atasnya, di sekitar Selat Malaka. Dan dalam historinya ternyata mereka juga sempat dilibatkan oleh Kerajaan Sriwijaya untuk menjaga keamanan perbatasan laut gitu, termasuk menjadi bajak laut untuk para ya katakanlah penduduk-penduduk yang tidak dikenal di kerajaan.
Jadi mereka punya histori yang panjang seperti itu, tapi mereka memang cukup, dalam tanda petik, mereka cukup terbelakang. Nah, tahun 1970-an, mereka ini dikategorikan gini Kak, sebagai KAT, komunitas adat terpencil. Ada kategori khusus buat mereka, dan beberapa suku ada yang seperti itu. Nah, kemudian pemerintah secara bertahap, tentu ini ada aspek politiknya, kelihatannya suku laut agak, dalam tanda petik, mengganggu di perairan. Karena Indonesia waktu itu sudah mau menetapkan border Singapura, Malaysia, dan seterusnya. Suku laut menguasai laut itu. Sampannya dengan sampan besarnya itu mengembara di situ. Dan akibatnya pemerintah kemudian berusaha untuk membuat suku laut pengembara ini diketepikan, dalam artian di jangan nomaden lagi deh, settle gitu, tinggal di tempat yang settle aja gitu. Nah, mereka dibuat settle, tinggal dengan di atas rumah panggung, tapi tetap di atas laut karena nggak mau di darat. Kalau untuk suku laut yang saya layani. Nah, kemudian ketemu di situ, ternyata sampai tahun 2017 pun mereka baru mulai berdomisili di daratan itu, di atas rumah panggung itu sekitar tahun 1990, tapi kemudian sampai 2017, 80% orang dewasanya masih belum bisa baca, belum ada listrik. Ketika aku masuk di situ belum ada listrik, belum ada air. Jadi betul-betul sekian tahun mereka dalam tanda petik dimukimkan tidak cukup maju begitu. Nah, lalu kemudian ketika masuk di pos Pelkes kan ya berbekal dengan ilmu teologi kontekstual begitu ya. Hasratnya sih pengen cari kebudayaan begitu, karena dengan dengar nih teman-teman yang melayani di Kalimantan tuh kan itu mencolok sekali tuh, kalau GPIB di Kalimantan tuh kelihatan banget budayanya begitu. Nah, budaya yang dalam pikiran saat itu adalah yang selebratif, tarian kah, pakaian khas kah, bahasa kah, adat lahir nikah mati atau filosofi, itu yang kebayang karena kan selama mahasiswa kan itu yang mencolok dan orang kan lihatnya selalu yang budaya yang begitu. Nah, jadi penasaran juga, wah kalau di Kalimantan teman-teman bisa nemuin kayak begini nih, kayak Kastera nanti ini, wah, pasti menarik sekali ceritanya. Penasaran apa yang ada di suku laut nih, apa yang ada di komunitas adat ini. Wah, ternyata selama setahun di situ gak ketemu. Kok gak ada yang khas, gak ada baju adat, gak ada. Paling cuman bahasa, itu pun bahasanya umum lah, masih bisa dimengerti karena Melayu, tapi kok nggak ada yang khas begitu. Hanya ada satu yang khas, yaitu perdukunan begitu. Perdukunan atau magi dalam istilah antropologinya. Wah, ini gimana ya? Nah, ya Tuhan buka jalan, lalu kemudian dipercayakan oleh Majelis Sinode untuk belajar di UIN. Pikir-pikir, ini aja dikaji. Nah, kemudian saya mencoba mengkaji itu, kami dan juga teman-teman KSJ. Lalu kemudian saya menemukan setelah mengkaji itu, ternyata seperti ini budaya itu luas. Jadi saya terlalu sempit dimandangnya kalau cuma lihat itu. Nah, baru mengerti bahwa mungkin sekaligus introduksi, ternyata aspek budaya yang mau kita lihat di beragam suku bangsa Indonesia, termasuk wilayah pelayanan GPIB itu ada beberapa. Setidaknya ada 7 aspek kata kelukan. Itu pertama itu peralatan dan perlengkapan hidup, misalnya kayak pakaian, perumahan, alat rumah tangga, senjata, alat produksi, itu budaya. Yang kedua, mata pencaharian dan cara mereka mengelola ekonomi. Itu pun budaya rupanya. Oh, jadi ya tetap ada. Sistem kemasyarakatannya kayak orang Batak dari Tolu atau konsep-konsep lainnya itu termasuk organisasi politiknya. Cara mereka menentukan hukum adat itu budaya. Bahasanya, lisan atau tulisan itu pun budaya. Senian, nah ini yang paling mencolok, yang paling suka ditonjolkan di Nusantara. Sistem pengetahuan dan kemudian sistem kepercayaan religi. Nah, kemudian saya coba analisa di suku laut. Ada budaya apa aja sih? Karena memang belum ada yang mendokumentasikan hal itu. Dicari, melakukan proses etnografi yang akhirnya menjadi sangat penting untuk seorang pendeta ketika dia ada di masyarakat adat. Dia harus bisa melakukan etnografi, karena kalau enggak kita akan menghakimi semua yang ada di situ tanpa mengerti apa yang terjadi di lapangan seperti apa. Lalu kemudian saya melihat dan dengan teliti mencari informasi. Nah, jadi kelihatanlah bahwa ternyata sudah banyak budaya yang hilang, pudar begitu. Seiring ada beberapa faktor. Nanti di sini gereja masuk sebagai salah satu, mohon maaf, yang mengeliminir beberapa aspek kebudayaan. Jadi misalnya ya katakan kalau pakaian, cara rumah, cara melahirkan, ada adatnya semua, itu berubah karena proses pemukiman. Oke.
Kita bisa mengerti karena mereka sudah tidak di laut, lalu cara menghayatinya berbeda. Lalu kemudian ada juga kayak semacam pakaian jelas berubah karena modernisasi. Alat laut transportasinya budayanya juga berubah karena sudah lain, sudah nggak jauh-jauh lagi perjalanannya. Nah, tapi aspek yang berhubungan dengan, nah ini dia nih, religi, ini core bisnisnya gereja ini nih, yang berhubungan dengan kepercayaan yang biasa disebut dengan wah ini animisme, ini dinamisme. Nah, disitulah titik persis jemaat dan juga masyarakat krisis. Bingung mereka. Mau ikut adat, tapi gereja bilang nggak boleh gitu. Gimana ini? Tapi saya masih in banget nih dengan budaya gitu. Nah, jadi di situ mereka ada krisis. Nah, ternyata ini sharing yang saya bisa sampaikan, magi itu sangat mencolok di sana. Bahkan hingga saya masih plan di sana, walaupun sudah berkurang, tapi magi itu ada namanya ritual petul untuk menghindari gangguan roh jahat. Ritual ble sampan. Sampan itu setelah dibuat atau sebelum dibawa, ada ritualnya dulu supaya selamat begitu. Ritual ble alat tangkap, jadi serampang atau tombak atau alat pancing atau apapun itu ada ritualnya sendiri. Lalu kemudian kalau untuk yang pakai dukun, ini ada figur nih, figur dukun. Ada misalnya menyembuhkan orang sakit, lalu ada juga yang mencari jodoh, itu ada ritualnya. Sorry Pelet saya itu ada. potong. Di tempat pendeta Boydo melayani masih ada batinnya, batin. Batinnya udah nggak ada, Kak. I Udah nggak see. ada. Nah, batin itu salah satu hal yang khas di suku laut, orang-orang laut ya, tapi ini nggak ada di sini. Jadi mereka tidak bersatu secara adat. Nah, lalu kemudian ada kayak semacam ritual pelaris usaha, santet juga ada, membuat orang sial juga ada, memudahkan rezeki juga ada. Tapi nggak semua yang negatif. Nah, sebagai kesimpulan sebelum nanti beralih ke sharing berikutnya, jadi aspek kebudayaan ini Kak kompleks. Ternyata keberadaan kita di pos pelayanan kesaksian itu bersama dengan kebudayaan itu dia berubah seiring dengan pemukiman yang berubah. Lalu kemudian budayanya kemudian berubah seiring dengan modernisasi jelas. Karena belajar dari budaya lain. Lalu kemudian masalahnya begini, mungkin kami ada di kemarin di suku Akit, tapi di Pulau Lingka dan sekitarnya tidak ada batin, kepala suku. Kepala sukunya pun bahkan ditetapkan oleh negara hanya untuk fungsi koordinasi. Ini kepentingan Orde Baru. Betul. Supaya kami gampang koordinasi. Tapi mereka tidak terbentuk sebagai satu kesatuan sosial. Sehingga tidak ada lembaga adat dan mengakibatkan budaya hilang. Sama seperti kalau di Batak nggak ada kepala adatnya, misalnya nggak ada Raja Parhata dan seterusnya, hilang itu. Nah ini di sini juga begitu. Nah tapi kalau untuk soal kepercayaan, gereja punya andil di sini. Jadi saya sangat menghargai para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani misionaris, tapi memang pendekatan yang waktu itu pada saat itu memang cukup keras sehingga kemudian membuat terjadi krisis kepercayaan, kebingungan antara adat dengan budaya. Mungkin itu dulu Kak temuan di situ. Nanti kalau soal posisi teologis dan pendapat lainnya yang lain, karena penasaran dengar Kak Stera nih. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman ini kita baru dengerin baru 10 menit sebetulnya, tapi kita sudah mendapatkan informasi yang sangat beragam gitu ya, tentang bagaimana betapa kayanya masyarakat adat dalam konteks Pendeta Boydo pernah melayani di Pulau Lingka gitu ya. Dan itu menunjukkan bahwa wilayah pelayanan GPIB itu tidak akan pernah seragam. Dan bahwa cara GPIB merespons konteks pun nggak pernah seragam, begitu kan ya. Nah, kita mau dengar nih pengalaman kalau dari Pendeta Stera, bagaimana sebelum nanti kita akan masuk dalam diskusi dan tanya jawabnya. Halo Pendeta Stera yang akan berbagi ilmu buat kita. Iya. Ini nggak apa-apa, boleh share screen Kak, nanti takutnya kepanjangan. Enggak, emang mau sejam gitu kan? Enggak. Ya nggak juga lah. Ayo, monggo. Kalau ujian ntar. Sudah kelihatan nggak Kak? Sudah. Sekarang aku besarin ya. Nah, ya karena ini menjadi obrolan yang santai ya Kak ya. Jadi saya jadi berasa kayak ujian lagi gitu kan. Oh jangan kayak ujian. harus obrolan santai karena kita mau belajar bareng. Jadi untuk menjadi lebih mudahnya begitu karena sorry ini belum full screen ya? Sudah? Di tempat kami belum. Pakai dua layar kah Pendeta Stera ya? Iya, sebentar aku ini dulu. Oh iya, berarti share screen-nya. Oke. Udah ya Kak ya? Belum. Wait. Oke, OTW.
Dan kayaknya sudah. Ya, monggo. Yap. Jadi untuk semakin lebih memudahkan gitu kan. Jadi saya kemudian mencoba untuk melihatnya adalah ketika gereja mempercakapkan kearifan lokal, karena pada proses studi kemarin saya juga menyinggung hal ini gitu, karena kan memang berbicara tentang masyarakat adat. Pada studi kemarin saya mempercakapkan tiga tokoh gitu. Satu tokoh adalah Pak Borong yang orang Indonesia, dan dua lainnya memang orang Amerika. Jadi seperti kita ketahui, Pak Borong juga adalah seorang teolog lingkungan hidup yang kemudian memang menjadi salah satu pionir lah teologi ekologi, memperkenalkan teologi ekologi di kancah dunia perteologian di Indonesia. Dan semakin ke sini tulisan-tulisan Pak Borong itu memang lebih kepada bagaimana menjaga kearifan lokal atau local wisdom di satu tempat. Jadi dalam kesempatan ini menjadi mudahnya adalah ketika gereja mempercakapkan kearifan lokal. Ada satu buku yang baru-baru juga saya baca, cuma dia baru terbit, jadi nggak saya pakai waktu saya studi gitu ya. Saya beli bukunya pas sudah selesai saya ujiannya. Dari Pak Gerit, pengantar teologi ekologi. Alam tidak perlu dipahami secara panteistik sebagai memiliki sosok ilahi, tetapi tidak bertentangan dengan iman Alkitabiah kalau mengatakan bahwa yang ilahi bisa berada dalam alam. Nah, itu yang biasanya bahasa kerennya panentheistic. Ya, jadi bukan berarti kemudian ada sosok-sosok ilahi gitu di dalam alam, tetapi nggak bisa dipungkiri kita masih bisa mengatakan bahwa yang ilahi itu bisa saja berada di dalam alam. Kemudian saya melompatnya lagi begitu ya, karena dalam proses studi itu juga bagian dari perjalanan berteologi saya, karena saya pelayanan ditempatkannya juga di Kalimantan, subjek penelitiannya kemudian juga adalah Kalimantan, masyarakat di Kalimantan. Jadi saya juga melihat bahwa proses berteologi itu kan kerap berangkat dari seni merangkai autobiografi. Jadi izinkanlah saya juga mau merangkai autobiografi saya begitu ya, meskipun bukan dari lahir gitu kan. Jadi berawal sebenarnya dari ketika saya membuat skripsi waktu S1. Jadi masih berhubungan dengan teologi kontekstual, karena pada tahun-tahun 2000 teologi in loco, teologi kontekstual gitu ya, dengan adanya Chuan Sheng Song ya. Mungkin rekan-rekan ada yang kenal dengan nama tersebut, Kosuke Koyama pertama gitu. Kemudian bahkan yang perempuan Korea Chung Hyun Kyung, saya nggak tahu cara bacanya. Nah, itu adalah tokoh-tokoh yang kemudian cukup menginspirasi perjalanan misi berteologi kontekstual di wilayah Asia. Nah, kemudian pada akhir studi sarjana saya menulis tentang Unyang Bulan, kisah dari Kapuas Hulu. Dari mana kemudian kok bisa ketemu begitu ya Unyang Bulan ini? Unyang Bulan ini saya dapatnya justru dari sebuah tayangan ketika kuliah Injil dan Kebudayaan, tayangan video milik Puskat gitu ya, Puskat Canisius gitu, yang menayangkan ini, dan bagaimana Gereja Katolik di Kapuas Hulu mencoba melakukan proses inkulturasi terhadap legenda Unyang Bulan, bahwa Unyang Bulan kemudian dia meninggal, dan dari meninggalnya itu dia mengatakan kalau aku mati nanti tubuhku inilah yang akan menjadi padi. Kemudian dalam proses penulisan saya mencoba mengkolaborasikannya dengan kisah Dewi Sri, kisah dari Jawa. Pasti ini juga teman-teman tahu dan pernah mungkin membacanya, karena ini juga menjadi buku acuan begitu ya ketika kita berbicara tentang teologi kontekstual. Bahkan di buku terbarunya Pak Gerit kemarin dia juga menyinggung tentang bagaimana beyond kosmosentris, bahkan yaitu restorasi ekologi bisa mengambil dari pemikiran Philip van Akkeren ini. Kemudian, nah saya masuknya kepada upaya berteologi kontekstual. Jadi langsung ini ya, potong kompas gitu. Jadi ada mencoba untuk memilahnya menjadi 4 cerita kita mencoba untuk memahami bahwa ternyata ada banyak cerita lokal yang dimiliki
di Indonesia ini. Dan tentu saja karena saya mengambilnya tentang pertanian ya, tentang padi seperti dua cerita tadi, Unyang Bulan dan Dewi Sri, dan itu ternyata menjadi sebuah teks-teks yang menghidupkan karena pada momen itu masih dihidupi begitu ya oleh masyarakat Dayak di Kapuas Hulu dan juga masyarakat Jawa. Kemudian kita berbenturan selalu dengan stigma ya bahwa yang lokal gitu selalu dikatakan primitif. Nah, ini memang proses ini ya, mungkin Kak Mei pasti tahu proses kolonisasi pada saat itu, kemudian seperti membuat separasi begitu ya, bahwa yang datang baru inilah sudah yang paling agung gitu, yang ada di lokal itu ketinggalan zaman, primitif dan lain-lainnya gitu ya. Itu stigmanya. Kemudian mau tidak mau harus terjadi dialog kritis gitu ya. Nah, itu yang ya dialog-dialog itu sebenarnya terus berjalan gitu ya. Sama seperti ketika kita membaca pemikiran Richard Niebuhr gitu, bagaimana mencoba untuk mendialogkannya. Yang pasti memang harus tetap ada yang namanya dialog kritis, karena ketika menyusun Unyang Bulan dan Dewi Sri itu kan seolah-olah ceritanya sosok-sosok feminin ini itu dia harus mati dulu, dia seperti dikorbankan gitu ya untuk sebuah kehidupan yang baru, yaitu padi yang kemudian nanti akan memberikan kehidupan. Nah, tanpa dialog kritisnya adalah terjadi jangan sampai kemudian oh berarti layaklah sosok-sosok feminin, sosok-sosok perempuan itu dikorbankan karena memang harus dikorbankan supaya akan ada kehidupan yang baru. Dialog kritisnya harus selalu terjadi seperti itu. Kemudian yang keempat, mau tidak mau yang dibangun adalah kepekaan ekologis. Tadi di awal sempat disinggung tentang lingkungan. Ya, karena saya berhubungan pembacaannya begitu ya, subjek penelitiannya kemudian juga berhubungan dengan pertanian, maka kepekaan ekologisnya yang harus dibangun. Ekologis bukan berarti hanya berbicara tentang alam sebenarnya, tapi sesuatu yang besar gitu ya, yang sebuah kumpulan ekosistem, kemudian ada banyak begitu ketika kita mempercakapkan ekologi. Jadi itu juga yang harus ditumbuhkan kepekaannya. Tiba waktunya kemudian saya ditempatkan di Kalimantan Utara. Pada satu kali saya kemudian menulis gini ya, ini saya foto pengalaman ketika ikut berladang, iseng-iseng gitu ya. Ini ladang habis dibakar, setelah Itu fotonya dibakar. Pendeta Stera tuh yang di atas tandan pohon itu. Iya, yang kayak ya mungkin kayak sedikit kayak monkey king kayaknya sih. Jadi habis dibakar, kemudian nanti dibersihkan, habis dibakar lalu ditanam. Dia dibersihkannya di awal, gitu ya. Jadi ditebang, ditebas, kemudian dibersihkan sedikit, dibakar, setelah itu baru ditanam. Nah, kemudian saya sempat menuliskan ini, begitu ya. Tanah ini adalah kulit kami, tumbuhan ini adalah rambut kami, air ini adalah darah kami, sungai ini adalah pembuluh darah kami. Karena apa? Karena ketika saya berada di Kaltara, kalau misalnya sudah mulai musim bakar ladang, mulai musim asap begitu ya, maka media sosial itu pasti ramai. Ini kenapa sih kok masih ada bakar-bakar? Ini kenapa sih kok? Ya, jadi seolah-olah mendiskreditkan begitu ya apa yang dilakukan oleh masyarakat lokal. Oh, ini kiriman dari hulu nih, mereka lagi bakar ladang. Nah, seperti suara-suara di media sosial. Nah, kemudian saya mencoba untuk mengabarkan juga melalui media sosial, melalui tulisan ini, bahwa ingin memperlihatkan bahwa ini nanti juga yang akan saya percakapkan gitu ya, bahwa ini ketegangannya bukan hanya kita melihatnya sebagai proses kerusakan lingkungan, tetapi kita juga melihat bahwa proses itu adalah proses yang bergulir gitu ya, proses yang gilir balik, proses yang berputar, berotasi gitu, yang sebenarnya kalau misalnya rotasi itu berjalan dengan baik, berjalan dan sempurna, justru merekalah yang kemudian mengolah, memelihara tanah gitu ya, memelihara alam. Dan itu kemudian masuk juga ya dalam ketika kita mencoba mengenal bahasa sehari-hari. Di tempat saya waktu itu mereka mengatakan ladang itu uma. Rumah juga sama gitu ya, uma. Jadi ada suara-suara yang mirip antara ladang dengan rumah.
Hal itu bisa dipahami karena memang latar belakang dari masyarakat Dayak adalah masyarakat yang berpindah, jadi berpindah rumah, ya mau tidak mau juga berpindah ladangnya, meskipun tentu saja kurang lebih mungkin sekitar tahun 1960-an ya, itu berpindah-pindah itu sudah mulai tidak ada lagi karena kemudian mereka sudah lebih menetap, lebih memilih menetap. Kemudian tahun 2013, itu tadi tahun 2007 sampai tahun 2013. Tahun 2013 kemudian saya alih tugas ke Kalimantan Barat, yang berjumpa lagi masih dengan sebagian besar adalah suku Dayak, yang juga petani juga gitu ya. Nah, jadi ketika berada di Kalimantan Barat, kan tahun 2013 ya, 2013 sampai tahun 2019. Jadi memang di tahun-tahun itu masa-masa di mana kebakaran hutan itu menjadi sorotan. Yang besar itu di 2018 cukup besar juga gitu ya. 2016 cukup besar, 2018 bahkan juga di 2019. Tapi kalau 2019 mulai berkurang, agak sedikit besar sepertinya kalau tidak salah begitu ya, 16 dan 17. Ya. Jadi ada banyak ketegangan, dan di tengah ketegangan itu sebagai pendeta gitu ya, kalau ngobrol-ngobrol bersama dengan ibu-ibu misalnya, nggak ke ladang mak gitu ya, ya nih mau ke ladang, aduh tapi gimana ya, baru mau bakar sedikit, sudahlah mereka siram air ladang kami gitu ya. Jadi api belum jalan, air sudah diguyur gitu ya, pakai heli waktu itu. Ada suara yang seperti itu. Kemudian ada juga suara yang baru berladang, baru membakar, gitu ya. Nggak lama Babinsa datang, Babinsanya inspeksi, gitu. Dah macam apalah kami di ladang ini. Jadi suara-suara itu yang terdengar ketika membakar ladang. Tentu saja tidak menyalahkan siapapun, mereka pasti juga melakukan sesuai perintah dan instruksi, karena pada momen-momen itu kita memang sangat disorot untuk persoalan pembakaran hutan. Tetapi justru itulah ketegangannya sebagai pendeta ketika kita mendengar suara-suara itu, gitu ya Ibu Bapak. Nah, kemudian ada hal yang lain lagi juga, yang itu juga terjadi di Kaltara dan Kalbar adalah situasi di mana ketika berladang kemudian perlahan ditinggalkan. Tentu saja dengan industri-industri perkebunan homogen, ya, kemudian dengan anak-anak generasi muda yang mungkin lebih memilih keluar daerah dan tidak kembali lagi ke daerahnya. Ada banyak hal, gitu ya, kemudian mempengaruhi apakah kemudian memang berladang ini benar-benar akan perlahan ditinggalkan. Padahal kalau misalnya mau dilihat, tidak dapat dipungkiri bahwa aspek pertanian itu adalah aspek yang sebenarnya menyelimuti kehidupan masyarakat Dayak, baik di Kaltara maupun di Kalbar, tempat saya pelayanan. Karena dalam 1 tahun begitu ya, mungkin kurang lebih 8-10 bulan itu dihabiskan di ladang dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam. Jadi itu kemudian menjadi sebuah bagian dari budaya yang dihidupi, yang akrab dengan tanah, akrab dengan air. Tetapi kemudian dengan perkembangan zaman, ternyata ada fenomena lain yang dilihat, ini ternyata perlahan mulai ditinggalkan. Nah, kemudian ketika berbicara tentang indigenous people gitu ya, masyarakat lokal, sebenarnya di dunia ini juga punya gitu ya, Rio Declaration tahun 1992 yang memberikan ruang sebenarnya kepada indigenous people. Meskipun memang ada beberapa prinsipalnya yang kemudian ya sedikit kontradiktif, tetapi prinsipal yang nomor 22 ini paling tidak kemudian memperlihatkan bahwa apa yang dimiliki oleh masyarakat adat dengan manajemen lingkungan hidup yang mereka punya itu turun-temurun, dengan mungkin praktek-praktek tradisi yang mereka masih lakukan begitu ya, itu sebenarnya justru sedang memelihara gitu ya, memelihara keseimbangan sustainable gitu ya, dari alam ini. Nah, dari sisi dokumen-dokumen gereja sebenarnya bahkan jauh lebih tua daripada Rio Declaration.
kalau misalnya rekan-rekan ingat JPIC gitu ya, JPIC itu ditetapkan di sidang WCC tahun 83 di Vancouver. Tapi bukan hanya tahun 83, ternyata WCC atau gereja gitu ya berbicara tentang sustainable itu bahkan sudah dari tahun 1968. Jadi ada sebenarnya percakapan-percakapan itu, bahkan sampai dokumen kesan gereja kita yang terakhir tetap lingkungan hidup menjadi salah satu poin juga yang menjadi perhatian, keprihatinan gereja. Bahkan kemudian ada buku yang secara khusus gitu ya dikeluarkan masyarakat yang di dalam masyarakat adat yang penyuntingnya teman kita juga pendeta Jimmy Sormin gitu ya. Di dalam satu penelitiannya gitu, yang judulnya ini ya Gereja dan Pergulatan Masyarakat. Jadi mereka menemukan ada 5 hal, satu aja yang saya pakai di sini, bahwa pada kenyataannya itu masyarakat lokal ternyata menjadi objek pembangunan. Hak sosial budaya mereka tidak dijamin, yaitu tadi ya, bisa jadi berangkat dari pemahaman, wah ini primitif nih, ini ketinggalan zaman, masuklah hal baru. Bisa jadi juga dengan faktor ekonomi. Wah, kita harus ikut modernisasi, kita harus ikut pembangunan dan segala macamnya gitu ya supaya kemudian lebih banyak pemasukannya. Padahal pemasukannya itu bisa saja itu hanya dinikmati jangan-jangan oleh sedikit orang yang memang memiliki modal besar. Nah, kemudian ya ini jadi pandai-pandainya saya aja sih nulis kosmologi gereja nih ya. Yang pasti kemudian saya mencoba untuk memilahnya menjadi 3 hal menurut saya yang enaknya harusnya gereja begini loh gitu ya. Ya teman-teman bisa aja enggak juga enggak gitu. Tapi yang pertama adalah memberi nama pada dunia. Jadi ini konsep ini saya mengambilnya dari satu tokoh yang saya pakai juga. Tokoh itu namanya Norman Wirsba. Kita patut memberi nama untuk segala sesuatu, khususnya dunia. Kita seringkali memberi nama dunia ini hanya perhentian sementara karena kita akan menuju ke kehidupan yang kekal. Jadi seolah-olah ini kemudian menjadi elemen yang tidak penting karena yang penting adalah yang di atas itu. Nah, Wirsba mencoba untuk melihat kalau berpikir secara ekologis, berpikir secara kosmologi, itu nggak bisa kita melihat hanya seperti itu ya. Kita dunia ini juga bagian dari ciptaan Tuhan itu. Bahkan ini adalah ciptaan Tuhan. Nah, kemudian tidak bisa dipungkiri juga bahwa Alkitab kita itu memang syarat dengan aspek antroposentris. Tetapi juga sebenarnya kalau mau diperiksa secara detail tidak menutup kemungkinan bahwa Yesus juga sebenarnya berbicara secara kosmosentris gitu ya. Proses inkarnasi itu juga adalah proses yang kosmosentris. Ada banyak tokoh-tokohnya, rekan-rekan juga bisa belajar gitu ya. Yang kalau tidak salah bahkan Pak Gary juga pernah menyinggung akan hal ini. Bahkan seperti tadi saya katakan, yang bukunya Pak Gary yang pengantar teologi ekologi bahkan dia sudah mengatakan gitu ya, melampaui antroposentris dan kosmosentris. Wah, ini saya sampai bingung ini apalagi nih kalau sudah melampaui yang kosmosentris itu, karena kemarin penelitian saya mentoknya di kosmosentris, ini bahkan sudah melampaui kosmosentris. Itu yang pertama. Jadi kita mencoba untuk memberi nama, melihat, merekonstruksi kembali cara membaca kita tentang Sabat, bahwa penciptaan yang terakhir atau mencoba untuk membaca ulang begitu ya, bahwa Sabat itu bagian dari ciptaan itu. Jadi Sabat itu nggak bisa dikeluarkan dari proses penciptaan. Bahkan kemudian Sabat itulah yang mari kita percakapkan gitu ya, sebagai ujung dari segala penciptaan. Sebenarnya itu adalah langkah-langkah dari Wirsba supaya kita nggak terlalu antropos, tidak terlalu antroposentris. Karena kalau ujungnya adalah penciptaan manusia, maka memang itu melahirkan subjektivitas antroposentris yang cukup besar. Bagaimana juga kemudian kita melihat tanah begitu ya. Jadi mengartikan tanah, Adam, earth dan segala sesuatunya. Kemudian yang kedua adalah keberpihakan. Jadi gereja juga selain kemudian mencoba untuk membangun pemahaman berteologinya, kemudian juga berpihak gitu ya, berpihak
ya karena saya berangkat dari cerita masyarakat Dayak ya, berpihaklah kepada narasi-narasi lokal, cerita-cerita ibu-ibu di situ, cerita-cerita yang mungkin memang ada turun-temurun tapi kok sudah putus, kenapa ini putusnya? Jadi mencoba berpihak. Jadi memang ketika saya hadir di tempat pelayanan, saya mencoba begitu ya, mencoba belajar supaya saya juga harus mendapatkan sesuatu, saya juga harus belajar gitu. Bukan saya saja yang ngajarin melalui khotbah-khotbah pembinaan gini-gini, ibu bapak harus tidak gitu. Tapi juga saya belajar banyak sebenarnya dari masyarakat Dayak gitu di tengah kelemahan dan segala keterbatasan ya. Kita semua kan pasti punya kelemahan dan keterbatasan, tapi ada banyak hal yang saya pelajari. Yang terakhir adalah bagaimana gereja sekarang bergerak untuk merawat bumi gitu ya. Bumi di sini dengan sengaja saya memberikan huruf besar, bukan huruf kecil gitu ya. Jadi memang kemudian bergerak merawat bumi secara utuh. Itu yang itu saja, itu terakhir, terima kasih. Nah, ini foto ketika saya berdoa gitu ya, ada ayam-ayam dan segala macam-macamnya itu. Ini yang mungkin saya katakan proses berteologi kontekstual, karena kalau dulu ini di masyarakat adat Dayak Kanayap, mereka ibadah pengucapan syukur kelahiran anak. Jadi kalau ibadah syukur pasti ada ada ayam, ada beras kalau tidak salah. Ya sama kalau di Batak ada ikan mas, gitu lah ya. Jadi kalau dulu ya itu dilakukan ya sebelum ada pendeta ya, sebelum ada kekristenan, dilakukan oleh pendoa adat. Jadi pendoa adatnya lah yang berdoa. Nah, karena sebagian besar kemudian menjadi Kristen, mereka masih juga ingin memelihara tradisi itu karena toh kemudian ayam itu ya sama gitu ya, dimakan rame-rame juga gitu ya. Saya juga pasti bawa pulang juga. Satu ekor ya. Satu ekor ayam gitu. Jadi ya kemudian kitalah yang berdoa, kita masukkan dalam ibadah syukur kelahiran anak. Itu mungkin dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Pendeta Stera dan Pendeta Boido sebagai pemantik diskusi kita di pagi hari ini. Nah, teman-teman, Pendeta Stera dan Pendeta Boido sudah memberikan landasan dari pengalaman beliau berdua bersentuhan dengan masyarakat adat. Jadi dalam konteks yang lebih luas ya teman-teman, mau dikatakan bahwa ini temuan terbaru dari ILO ya, International Labour Organization tahun 2019. Bahwa sebetulnya indigenous people, kalau di Indonesia kita nggak pakai konteks indigenous people ya, ada juga perbedaan paradigmatis tentang itu, tapi bolehlah pengalamannya boleh kita pandang sama lah ya. Jadi temuan ILO 2019 mengatakan bahwa sebetulnya 5% masyarakat bumi inilah yang menjaga keberlangsungan hidup bumi ini. Dan yang 5% ini disebut sebagai indigenous people. Nah, Pendeta Stera tadi sudah memberikan landasan juga dan Pendeta Boido ya. Jadi informasi ini kan saling mengafirmasi ya, saling menegaskan gitu bahwa kelihatannya pola hidup, laku ekologisnya mereka gitu ya, laku budaya, filosofisnya tadi bersyukur ya Pendeta Boido sudah menemukan itu nilai-nilai, senang banget karena memang akhirnya bahwa ketika gereja masuk ke wilayah-wilayah masyarakat adat, maka perspektif yang kita gunakan sebagai pendeta atau pelayan itu kan dalam tanda kutip gitu ya, memenangkan. Nah, jadi sebetulnya kita sendiri masih memegang gitu mentalitas kolonialistik begitu ya, bahwa mereka ini sebagai objek, mereka harus dimenangkan, mereka harus diadapkan, mereka ini manusia yang tertinggal, mereka ini tidak pintar dan lain sebagainya, budaya mereka jahat, gelap, kotor dan lain sebagainya. Dan dua tamu kita memberikan inspirasi bahwa ada pendekatan-pendekatan, pemahaman-pemahaman, bahkan dekolonialisasi perspektif gitu ya, termasuk juga dekolonialisasi teks Alkitab supaya pengalaman-pengalaman masyarakat adat yang sebetulnya kaya, yang arif, jadi nggak semua juga arif gitu kan ya. Jadi kalau kearifan lokal itu tidak semua arif, tapi yang arif itu justru bagaimana nih? Apakah itu masih bisa memperkaya teologi kita, memperkaya misi kita dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, silakan. Ini grup diskusinya dibuka, saya off-kan dulu spotlight-nya supaya kita semuanya menjadi teman ngobrol bareng
Nah, silakan Ibu, Bapak, teman-teman, kalau mau menanggapi atau mau bertanya atau mau menajamkan diskusi kita. Pertanyaan dibuka, ada pendeta tapi silahkan. Pendeta tapi ya, pendeta tapi satu. Mungkin ada teman lain yang mau ada pendeta Satya Huta Gaul. Saya kumpulin dulu ya, satu orang lagi. Ada pendeta Lilis. Oke, saya langsung aja nanti langsung berturut, saya nggak perlu panggil lagi ya, pendeta tapi, pendeta Satya Huta Gaul dan pendeta Lilis. Karena waktunya terbatas, saya minta kesediaan untuk boleh mengaturnya supaya diskusi kita bisa nanti ke teman-teman yang lain juga. Monggo Pak Pendeta. Monggo. Waduh, terima kasih. Selamat pagi, selamat salam sejahtera buat semua. Salam sehat selalu. Khususnya dua narasumber kita luar biasa, Pendeta Boido dan Pendeta Stera ya. Tuhan selalu berkati. Gini pertanyaan saya. Ya saya melihat semuanya. Ini juga ujung-ujungnya akhirnya saya berpikir juga ke dalam apa kita melihat dari konteks dasar kita semua dalam Alkitab, cerita tentang bagaimana bangsa Israel kemudian terjebak dengan suatu penyembahan kepada Baalisme dan lain sebagainya. Kemungkinan besar bahwa ini pemikiran saya ya, mudah-mudahan kalau salah tolong dikoreksi. Akhirnya terjebak dengan melihat dari sisi positif, tetapi akhirnya mereka terbawa, tergantikan Allah yang mereka sembah dengan mentransfer segala apa yang mereka lihat juga itu baik sebenarnya. Katakanlah bahwa apa yang dijelaskan baik Pendeta Boido maupun Pendeta Stera, bahwa nilai-nilai hal yang sangat positif dan menghidupkan baik bagi manusia dan alam ciptaan Tuhan itu perlu dilihat dari sisi yang bermanfaat dalam segala kehidupan. Tetapi di situ saya mau tanya gini aja, 3 pertanyaan saya. Dalam hal apakah gereja melihat positif adat itu? Itu satu. Mungkin ini Pendeta Boido dan Pendeta Stera nanti menjawab. Kemudian yang kedua, sejauh apakah gereja melestarikan adat budaya atau berkontribusi terhadap adat itu? Nah, tentunya ada hal-hal yang mana dilihat, ya katakanlah yang bernilai mistik dan lain sebagainya. Sejauh apa gereja melihat sampai di sana dan sejauh apa secara dasar iman. Nah, khususnya kita di kalangan GPIB yang berada di 36 provinsi yang tentunya adat istiadatnya masing-masing berbeda, dan kita hadir di sana tentunya menyikapi dengan arif dan bijaksana dalam hikmat kasih Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga, memungkinkankah adat ini hilang dan berkembang dengan berjalannya perkembangan modernisasi seperti itu. Itu dulu, mungkin yang lain juga ada pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih Pendeta Melani. Terima kasih Pendeta Tapi. Pendeta Satya, silakan. Ya, terima kasih Bu Pendeta Meli, terima kasih Bu Pendeta Stera dan Bapak Pendeta Boido atas paparannya. Mungkin yang mau saya tanyakan adalah begini. Saya mencoba melihat hubungan soal budaya ini dengan agama ini, mencoba melihatnya dalam pendekatannya Paul Tillich. Karena menurut saya Paul Tillich punya pendekatan yang lebih positif jika dibandingkan dengan Reinhard Niebuhr yang mempertentangkan agama dan budaya. Sementara kalau bagi Paul Tillich dengan pendekatan teologi korelasinya, dia mengatakan bahwa agama itu esensi budaya dan budaya adalah daya kreatif dari agama. Jadi sebetulnya manusia punya kesadaran tentang yang ilahi, dan agama adalah bagaimana manusia mencoba hidup dalam nilai-nilai yang ilahi itu, begitu. Jadi sebetulnya budaya itu adalah
mencoba hidup di hadapan yang ilahi. Jadi menurut saya sih sebetulnya menurut pendekatan Paul Tillich budaya itu memang lebih positif dipandangnya kemudian. Walaupun kemudian Paul Tillich memberikan sebuah daya kritis bahwa menurut dia begini. Setiap ultimate concern yang menjadi dasar dari pencarian agama itu tidak semuanya sejati. Ada yang palsu yang kemudian nanti akan menjadi yang dia sebut sebagai Baal ya, dewa-dewa palsu lah begitu. Kalau dalam dunia modern dia akan menyebut pasti uang, segala macam seperti itu. Nah, bagaimana pandangan dari pemateri tentang ini? Gitu? Apakah ini pun juga sebetulnya jadi suatu hal yang harus dihadapi dan memang fungsi gereja kemudian tidak cukup cuma merangkul, tapi juga membangun daya kritis gitu. Tapi pada titik itu kan berarti ada sebuah perubahan, ada transformasi yang harus dilakukan. Mau tidak mau budaya itu harus mengalami purifikasi kan begitu ya, seperti itu. Kedua, pertanyaan saya adalah begini. Betul, tadi ada pernyataan yang menarik bahwa budaya-budaya lokal ini itu mengalami proses kolonialisasi, ditekan begitu. Memang faktanya ada banyak begitu. Tapi saya pernah mengikuti sebuah pemaparan dari Bapak Bambang Sugiarto, dosen filsafat Universitas Parahyangan. Ada hal menarik yang dia pernah cetuskan ketika menyangkut soal budaya itu, karena dia mengatakan begini. Beliau yang mengatakan begini, kadang-kadang saya agak kritis terhadap pendekatan postkolonialisme. Karena apa? Karena pendekatan postkolonialisme itu terlalu seakan-akan menggambarkan bahwa yang itu tertindas, pasif, selalu mengalami penekanan, begitu. Sehingga seakan-akan suatu hal yang situasinya memang membuat bahwa itu memang menjadi sesuatu yang lemah, begitu. Sehingga ia mengajukan bahwa seharusnya yang di dalam dunia kosmopolitan ini, ketika budaya-budaya pasti berjumpa, pasti bertemu, tidak bisa dihindari, maka pendekatannya tidak lagi pendekatan postkolonialisme, perlu diimbangi dengan yang namanya bahwa dari dalam ruang-ruang budaya lokal itu sendiri perlu ada kemampuan untuk tampil begitu, untuk menyatakan ini loh nilai-nilai saya, sehingga bisa nilai-nilai saya begini dan ditampilkan di ruang publik kosmopolitan itu untuk kemudian boleh saling berjumpa begitu, untuk memperlihatkan bahwa ini loh nilai-nilai kami begitu. Sehingga diperlukan keterbukaan menurut Profesor Bambang Sugiarto itu. Nah, kira-kira pandangan dari Bapak Ibu pemateri dan kita semua bagaimana? Itu mungkin ya, mudah-mudahan dipahami ya. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pendeta Lilis, monggo. Ya, saya ingin menghubungkan pertemuan kita kali ini dengan tantangan kita secara global ya, yaitu climate change, perubahan iklim yang dialami bumi. Nah, kemarin Pak Presiden itu melakukan prosesi ya di ibu kota Nusantara itu. Namun setelah proses itu ada suara-suara ya, ada yang pro, ada yang kontra soal prosesi yang dilakukan itu seperti klinik gitu, ada nilai magisnya gitu ya. Tapi ini juga saya mau hubungkan dengan itu hanya pendahuluan saja. Saya mau hubungkan dengan usaha GPIB gereja kita untuk terlibat dalam pelestarian lingkungan dan dihubungkan dengan tentu kearifan lokal ya yang ada di berbagai daerah. Karena menurut saya teologi tidak cukup gitu ya. Orang disekolahkan, kemudian menulis buku, tetapi kemudian ketika gereja dan warganya tidak menghidupi nilai-nilai itu, ya kemudian
sia-sia saja begitu ya. Kalau kita kayak kemarin kita hanya khotbah begitu ya, kemudian mungkin ada yang menulis buku, nanti Pendeta Stera, Pendeta Boydo yang menulis buku tentang ini. Tetapi ketika kita para pelayan dan juga warga gereja tidak menghidupi itu dalam nilai keseharian, ya itu juga tidak membawa manfaat apa-apa. Dan oleh karena itu memang saya ingin bertanya satu hal saja buat Pendeta Stera dan juga Pendeta Boydo. Apa yang harus dilakukan GPIB ya, supaya para pelayannya ini punya pikiran, punya sudut pandang yang sama, supaya kita bisa sama-sama mengatasi masalah dunia ini, climate change, dan GPIB punya kontribusi yang nyata untuk itu. Saya mau kasih contoh ya, walaupun kita tidak harus begitu karena konteksnya kita juga mungkin berbeda. Nah, di Gereja Toraja itu ada sebuah yayasan ya, Yayasan Marampa Talu Lolona, ya, disingkat dengan YMT. Ketuanya itu adalah Pendeta Raseli Sinampe, MTH. Kemudian saya sering sekali lihat saya sering sekali lihat Facebooknya itu ya. Dan menurut saya ini tindakan nyata ya dari gereja untuk memberikan kontribusi kepada alam. Kalau gereja berpihak kepada alam untuk menjaga kelestariannya, maka gereja harus berbuat sesuatu, bukan hanya studi, bukan hanya menulis buku, bukan hanya berkhotbah, tetapi memang membuat sesuatu. Tapi yang kita ributikan yayasan-yayasan yang lain ya, yayasan tahap apa itu namanya ya, yang kita ributin, yang kita mau buat begitu. Tapi ternyata ada sebuah gereja yang sudah melakukan itu. Nah, pertanyaan saya tadi, apa sih Pendeta Bodo dan Pendeta Stera, apa sih yang GPIB harus lakukan nih supaya kita bisa memberikan kontribusi nyata kepada lingkungan, kepada alam yang kita cintai ini? Itu saja sih saya pertanyaan. Makasih Pendeta Lilis. Oke teman-teman, saya pikir 3 dulu ya, setelah itu nanti akan dilanjutkan dari Pamekasan, ini Pendeta Hendri nih kayaknya. Teman-teman yang lain boleh loh untuk berkontribusi, untuk menanggapi dan lain sebagainya, jadi ini bukan cuma percakapannya pendeta ke pendeta gitu ya, tapi ini karena percakapan publik, umum, jadi silakan saja buat teman-teman, nggak nanya pun nggak apa-apa, menanggapi misalnya, atau menambahi misalnya, gitu kan ya. Nah, oke, saya sudah catat sih, tapi semoga tadi teman-teman Pendeta Boydo sama Pendeta Stera udah nyatat ya? Atau perlu, oke, kalau udah. Nah, bisa diresponsnya global ya, globally, jadi bisa untuk bisa nanti kita buka ruang diskusi yang lain. Kita mulai dari siapa dulu ya, Pendeta Boydo, monggo. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan bisa sedikit merangkum apa yang ditanyakan. Jadi kalau tadi Pak Pendeta Luther menanyakan tentang dalam hal apa gereja melihat positif adat itu, banyak banget Pak. Banyak banget sebenarnya kalau kita mau melihat secara jernih tentang kebudayaan itu, keindahannya. Sebenarnya banyak sekali karena ya budaya ini kan anugerah Tuhan sebenarnya. Proses tadi sudah disampaikan juga tadi Pak Pendeta Satya menyampaikan bahwa budaya ini menjadi sebuah cara kita memaknai daya ilahi, memaknai bagaimana cara kita berelasi dengan orang lain, bagaimana memaknai hubungan kita dengan alam. Jadi semuanya penuh dengan keindahan. Kita harus berangkat dari sudut pandang budaya sebagai anugerah dulu, baru bisa melihat semua ini. Kalau saya ke Bali, yang saya bayangkan itu keindahan budayanya. Saya respect terhadap mereka. Nah, itu yang harus dimulai dulu dari situ, dan banyak sekali keindahan dari budaya itu yang bisa dimaknai terkait dengan hubungan manusia, hubungan alam dengan Tuhan dan juga dengan sesama begitu. Dan dari sisi kebangsaan malah budaya-budaya ini warisan yang unik. Jadi terlalu banyak hal yang bisa dikatakan keindahan dari budaya. Tentu ada kekurangan-kekurangannya.
Dan saya lanjut langsung merespons tadi yang disampaikan oleh Pak Pendeta Satya bahwa budaya juga ada bisa ya keliru gitu ya. Kalau ingat Kuncara Ningrat itu yang paling klasik itu mengatakan budaya itu adalah cipta karsa rasa manusia. Jadi kita berusaha memaknai tentang alam, tentang lingkungan, tentang sesama, tentang Tuhan, lalu kemudian kita dengan situasi kita, kalau kami di laut, maka kemudian memahami Allah itu seperti apa. Oh, ada makhluk laut, oh harus kasih persembahannya ini. Itu kan semua kan terkondisikan secara lokal. Jadi kenapa Israel juga kasihnya domba begitu kan? Ya karena kondisinya adanya itu gitu kan. Nggak bisa ngasih ikan mereka di padang pasir itu. Mereka menggunakan ritual domba dan teman-teman itu kan jujur-jujur aja lah. Mereka kan orang padang pasir. Jadi pakai alat kayak begitulah. Kalau mereka nanti di daerah yang tropis, mungkin pisang mungkin persembahan mereka. Jadi karena itu kita terkondisikan secara lokal dengan situasi itu, dan Tuhan menurut saya itu selalu bicara dengan bahasa lokal. Saya sangat percaya ketika Tuhan bicara dengan masyarakat Israel di belahan dunia lain, di aborigin, di Afrika, Tuhan juga bekerja di situ. Dia bicara sama Israel, tapi dia juga bicara di tempat lain. Tak mungkin Tuhan hanya ngomong hanya di Israel, lalu di tempat-tempat lain Tuhan nggak bicara. Lalu Indonesia mau dikemanakan sejarahnya selama masa-masa itu? Apakah Tuhan tidak hadir untuk Indonesia? Apakah Tuhan tidak hadir untuk aborigin? Jadi terlalu sempit ketika kita nanti bilang, ini yang benar itu cuma budaya dan teologi dari Israel. Itu terlalu terbatas sekali. Jadi saya kira betul bahwa tapi budaya bisa salah. Budaya bisa salah dan memang diperlukan diskusi kritis terus. Yang intinya adalah menurut saya begini sih, menurut saya pribadi ya, GPIB dan siapapun kita soal agama dan budaya, intinya hanya dialog abadi, nggak ada cerita lain. Karena iman kadang-kadang bisa kemudian ada keliru-kelirunya, konsep-konsep iman ya khususnya, budaya, konsep-konsepnya kadang-kadang ada keliru. Jadi jujur mengakui bahwa saya bisa keliru. Ada dialog dari kebudayaan, iman Kristen kok kamu gini banget sih? Oh iya, penafsiran kami terlalu keras ya ternyata ya. Sebaliknya, budaya kok kamu membuat orang jadi miskin loh. Ini gimana sih kamu ini? Oh iya ya. Jadi semuanya ada dialog seperti itu. Dan itu harus dilakukan terus-menerus. Itu menurut saya. Jadi budaya bisa salah, penafsiran terhadap agama, termasuk juga ya, pemahaman iman dan teman-temannya itu bisa salah. Termasuk konsensus gereja. Bisa salah pada waktu kemudian. Karena itu ya dialog aja gitu, ngobrol aja kita kayak KSJ gini kan, kita dapat oh ya sih, oh ya gitu sih. Lalu kemudian hal berikutnya saya percepat, apa namanya tadi tentang sejauh apa gereja melestarikan adat budaya itu, saya kira masing-masing teman-teman dari berbagai jemaat punya teknik sendiri. Kalau saya Pak, pengalaman pribadi yang di pulau ya, kami melihat terjadinya degradasi atau kelunturan budaya. Kalau di Pulau Lingka, konsepnya adalah gereja sejak zaman pendeta Foni, Vanda, Cindy, saya meneruskan estafet dari mereka. Kami punya semangat yang sama. Ini masyarakat suku laut sudah tergerus budayanya, kulturnya, dan kemudian oleh modernisasi, sekaligus menjawab pertanyaan Pak Luther Tapi, budaya bisa tergerus oleh modernisasi. Betul, bisa. Kalau nggak dikonservasi pasti akan hilang. Jadi kita punya komitmen, yuk gereja bantu untuk membantu meluhurkan kebudayaan lokal yang nilai-nilainya luhur, ramah kepada lingkungan, dan juga dapat meningkatkan keimanan mereka kepada Tuhan tanpa merusak banyak hal dari nilai-nilai sakral mereka. Jadi kita bikin ibadah syukur laut, dan itu bukan datang dari masyarakat. Kalau di masyarakat lain datangnya dari suku itu, dari Jawa, petik laut. Tapi kalau untuk di Pulau Lingka, ibadah syukur lautnya adalah kerjasama gereja dengan budaya, membentuk sesuatu yang baru. Demi supaya agar kita punya budaya, karena hilang budaya kita. Jadi ya konservasilah budayanya. Gereja kerjasama, kita bikin budaya baru, kita biasakan. Jadi ini masih 5 tahun kita coba, itu yang bisa kita lakukan. Dan dengan penuh kesadaran, khotbah itu yang paling ngeri. Banyak jemaat yang sakit hati ketika langsung dihakimi tindakan kebudayaan di rumahnya sebagai sebuah penyembahan berhala. Gitu-gitu itu harus dihindari. Khotbah-khotbah yang tidak ramah terhadap kebudayaan itu harus dihindari sekali. Karena Anda belum etnografi loh, belum penelitian kok bisa-bisanya mengatakan ini penyembahan berhala, itu sok banget gitu istilahnya begitu. Nah, ada jemaat-jemaat yang memang sakit hati dengan hal itu. Jadi yang perlu dilakukan saya kira itu supaya kita bisa mengkonservasi banyak hal dari
budaya. Terus yang terakhir dari yang Kalilis, tantangan climate change itu, saya begini kalau soal GPIB. Satu saja yang paling utama di GPIB, menurut saya. Menurut saya yang paling utama di GPIB adalah untuk semuanya pembenahan spiritualitas. Kita terlalu banyak perdebatan teologi. Saya menyimak diskusi-diskusi kita. Memang itulah ciri-ciri ahli fikih. Debat premis teologis, dalilnya apa, tafsirnya apa. Itu kan semua kan ijtihad. Kemampuan nalar berpikir kita. Orang kalau spiritualitasnya nggak beres, semua salah. Semua salah. Perspektif teologi siapapun dibabat sama dia. Orang mau studi pun dibabat sama dia. Itu semua masalah spiritualitas. Jadi kalau kita mau bening melihat masalah kebudayaan, spiritualitas dulu yang harus kita benahi. Baru kemudian kita dialog. Kalau orang spiritualitasnya baik, dialog teologinya jalan. Enak, nyambung, yang nggak saling menjatuhkan. Yang kedua yang perlu dibereskan adalah memang konsepsi teologis kita terlalu beragam dalam hal masalah agama-agama. Tapi nggak masalah. Cuman yang perlu lagi-lagi, terima saja dulu, budaya itu diimani dan diyakini dulu ada kebaikannya, jangan langsung negatif terus melulu terkait dengan itu. Dan semua pendeta GPIB harus punya bekal yang namanya etnografi. Sebelum memutuskan mengatakan apapun tentang kebudayaan, jangan bicara tanpa ada kajian terlebih dahulu tentang etnografi. Karena kalau begitu sama saja kita khotbah tanpa nafsir. Saya kira begitu. Thank you. Terima kasih Pendeta Boedo. Sebelum Pendeta Stera ya, saya pikir bahwa ada stretching penting ya, bahwa alangkah baiknya kalau dalam konteks kita yang menggereja GPIB, ternyata para pendeta yang ini jadi refleksi kita semuanya ya, yang pernah melayani di pos-pos Pelkes ataupun di lingkup masyarakat adat. Alangkah baiknya memang ternyata kita tidak hanya punya catatan pelaksanaan pelayanan sebagai pendeta begitu ya, tapi juga etnografi itu gitu, bahwa paling tidak ada sekian halaman untuk menjelaskan kepada siapa yang melanjutkan gitu ya pelayanan berikutnya, ini loh gambarannya, ini loh segala macam. Jadi informasi itu menjadi pegangan bagi pelayan berikutnya untuk merespons kembali begitu ya, atau melanjutkan kembali. Nah, Pendeta Stera, ini ada pertanyaan tadi teman-teman, tolong ditanggapi bagaimana dengan pandangan Pendeta Stera, responsnya bagaimana? Monggo. Terima kasih. Mungkin beberapa sudah dijawab oleh Pendeta Boedo ya. Saya mungkin mencoba untuk menjawab yang Pendeta Udin aja. Saya berasa memang kayak benar-benar kuliah dengan tanggapan Pendeta Udin ya. Jadi Udin. Ya, Samsudin. Yang namanya yang benar Richard Niebuhr, Pak Pendeta. Jadi kalau yang satunya Reinhold Niebuhr. Iya, tukar maaf Ibu Pendeta. Ya. Untung nggak dapat hadiah kalau salah ya. Ya, jadi terima kasih sudah mengingatkan bahwa kalau misalnya tanggapannya Paul Tilly itu jauh lebih positif ketika menyikapi budaya. Tapi kita juga mesti melihat begitu ya, tulisan 5 tipologi yang diajukan oleh Richard Niebuhr itu kemudian menjadi saat ini ya menjadi tulisan klasik yang sebenarnya seolah-olah kemudian memberikan fondasi sebenarnya kepada gereja. Meskipun ada banyak juga kritik yang terus-menerus terjadi pada 5 tipologi ini. Dan yang perlu diperlihatkan, ini kan si Richard Niebuhr tidak dalam kerangka ngomongin budaya yang sama seperti kita saat ini. Yang ngomongin budaya sama seperti masyarakat, saya sedang menyikapi masyarakat Dayak atau masyarakat sekolah. Pada masa Niebuhr di situ ada pada tahun itu kan masih tahun 30-an kayaknya ya di Amerika. Jadi bagaimana kekuatan protestantisme di wilayah Amerika Utara gitu ya. Sehingga apa-apa yang pokoknya yang jago kekristenan itulah gitu ya. Protestantisme itulah yang kemudian berjaya sehingga kemudian dalam kebangkitan gitu ya, kebangkitan dan kegairahan protestantisme di wilayah Amerika Utara itulah yang kemudian menginspirasi merefleksi Richard Niebuhr berefleksi munculnya 5 tipologi itu. Dan mungkin kemudian itu hal yang sama juga dilakukan oleh Paul Tillich karena kalau tidak salah mereka berada pada momen yang kurang lebih saja begitu ya berteologinya. Nah, yang berikutnya kesini ya justru ketika itu diadopt dalam percakapan perjumpaan Injil dan kebudayaan di wilayah-wilayah Asia, tanpa kita sadari sebenarnya ke-5 tipologi itu justru
apa ya, terpakai terus-menerus gitu. Jadi tidak pernah ada cuma oh kayaknya yang agamanya ini atau yang dari gerejanya ini dia cuman pakai tipologi yang nomor 1 gitu ya, Kristus melawan kebudayaan. Terus nanti agamanya ini dari gereja ini dia kayaknya cuman pakai tipologi 2 atau GPIB ternyata pakai tipologi yang kelima yang sifatnya transformatif. Tapi ternyata tidak gitu. Bahkan kelima-limanya itu terkadang melebur satu dengan yang lain. Ada momen-momen ketika mungkin gereja bisa melawan gitu ya, gereja kemudian bisa mentransformasi juga. Ada kemudian momen-momen di mana kita melihat bahwa teks-teks kita, baik teks Perjanjian Lama maupun teks Perjanjian Baru, kan juga syarat ya dengan budaya Yahudi yang kemudian dikemas sedemikian rupa, begitu, yang kemudian kita nikmati sekarang, gitu. Sampai kemudian yang budaya Yahudi itu masuk juga ke budaya Indonesia, bahkan budaya Barat dengan pohon pohon Natalnya yang tidak ada juga di budaya Yahudi, ada juga di budaya kekristenan Indonesia jadinya. Jadi proses yang seperti itu kemudian kalau kita mau belajar atau berangkatnya dari Niebuhr. Tapi terus terang memang saya belum terlalu membaca secara detail tentang Paul Tillich. Ya. Hanya pernah sekilas-sekilas saja bagaimana kemudian Paul Tillich juga mencoba menyikapi apa yang pemikiran Niebuhr ini. Begitu juga tentang kritik kepada postkolonialisme. Ini sebenarnya kami yang pasti paling jago menjawabnya. Karena kami pakai analisis ini. Cuman ya kalau dari penjelasannya Pendeta Udin justru itulah memang yang dilakukan gitu ya. Bagaimana dalam tanda petik yang korban gitu misalnya. Tadi kan seolah-olah kolonialisme itu hanya melahirkan inilah korban ya. Tapi justru yang dilakukan oleh postkolonialisme itu adalah ya itu tadi gitu ya. Gimana kita mau bilang bahwa mereka ayo bersuara kalau misalnya ini nggak dibuka dulu, nggak dibongkar dulu gitu kan. Mau nggak mau kan ini harus dibuka dulu, dibongkar dulu bahwa ini benar loh ternyata ada yang namanya korban. Baru kemudian proses postkolonialisme adalah mengangkat suara-suara itu. Aku pikir Kak Bella itu paling jago. Iya, nanti bahasannya lain kali lah ya, supaya ya, jadi soalnya jadi host analisis postkolonialis. Kemudian climate change atau apa yang bisa dilakukan oleh gereja, ya kalau saya ya ketika saya ada di sana ya seperti kata Pendeta Boido, lakukanlah dari hal-hal yang memang saya lakukan sebagai pendeta melalui pelayanan firman, melalui pembinaan-pembinaan yang terjadi gitu. Dengan tidak serta-merta saya mengatakan, ih kenapa ini ayam ada di depanku nih, udah mau masuk ayamnya gitu. Nggak serta-merta saya akan mengatakan itu. Ada banyak hal Ibu Bapak. Satu hal yang sebenarnya justru pada saat itu ya, momen itu di mana bikin saya bukan mau bilang sakit hati tapi juga sedih gitu ya. Ketika ada orang keluarga yang mau bangun rumah kan, jadi dia mesti tajak rumah ya kan, bukan ini ya, bukan rumah beton, masih rumah-rumah kayu, berarti kan istilahnya tajak tiang pertama begitu ya. Nah, ketika tajak tiang pertama mereka sebagian besar lebih memilih memanggil pendoa adat. Kasih pikir, oh kenapa gitu ya? Emang kenapa gitu? Ya Bu, kalau misalnya pendoa adat itu kan dia, wah berdoanya itu lengkap. Oh gitu ya. Nah, pendoa-pendoa adat itu semua jemaat GPIB, tua-tua itu semua jemaat GPIB, bahkan ada yang tidak bisa ngomong pakai bahasa Indonesia. Jadi biasanya saya coba tanya sama anaknya atau kepada cucunya. Jadi kemudian saya mencoba tanya gitu ya, ngobrol gitu dengan melalui anaknya, melalui anak mantunya. Emang kalau kakek berdoa, kakek ngomong apa sih gitu? Nah, yuk kakek ngejelasin gitu ya. Terus ini anaknya yang ngomong, gini Bu Pendeta, jadi ketika tajak tanah untuk tiang pertama, kakek itu seperti meminta izin. Meminta izin kepada tanah. Karena dia akan dimasuki benda asing. Dia akan dimasuki benda yang tidak tanah itu kenal sebelumnya. Saya pikir, wow, sampai segitunya. Gitu. Cuma dalam hati. Gitu. Karena kalau saya berdoa penancapan tiang pertama kan saya mungkin nggak berpikir seperti itu ya, seolah meminta izin kepada tanah gitu. Saya ngapain gitu kan, pasti mikirnya begitu. Terus yang kedua Bu Pendeta,
meminta maaf kepada tanah. Wah, kenapa? Karena dia ditajak begitu ya. Dia harus terkoyak begitu, yang tadinya bagus gitu ya, dia harus terkoyak gitu. Jadi ada unsur itu. Saya kemudian memang merenungkan pada momen itu. Ya kalau saya berdoa, saya memang jarang bilang terima kasih untuk tanah ini dan minta maaf pada tanah ini. Saya pasti bilangnya yang normatifnya pendeta ya, berkatilah rumah ini nanti, berkatilah pekerjaannya, berkatilah, dan berkatilah. Nah, elemen itu yang menurut saya terlupakan oleh gereja, gitu. Elemen untuk menyapa alam. Dan ternyata elemen itu dimiliki oleh pemikiran-pemikiran adat istiadat yang ada. Jadi itu yang jadi ketika berada pada di gereja ya mulailah dari yang memang dekat dengan kita gitu ya. Ketika kita berdoa, ketika kita berpelayanan firman gitu. Tentu saja jangan berharap kemudian ini ya terjadi, karena kan toh GPIB juga pernah punya tema tahunan yang tentang ini juga ya, berbicara tentang ekologi kan ya. Toh pada tahun berapa itu ya? Itulah. Kan itu juga oke lah, GPIB pernah mencoba untuk melakukannya, meskipun kemudian memang pada tataran yang mengikuti kampanye Go Green aja pada itu ya. Jadi seremonial kan waktu itu momennya tuh promo-promo Go Green lagi banyak-banyaknya, jadi mendaur ulang sampah. Tentu hal itu baik, tetapi juga ya ada aspek-aspek yang lain ya. Kalau kita pendeta ya mulailah dari yang bisa kita lakukan. Ibadah misalnya ketika ada ibadah syukur panen gitu ya, ibadah syukur panen, ada yang berdoanya di pendoa adat, tapi ada juga yang berdoanya kemudian di gereja. Saya berada pada momen yang oke, kita tetap adakan ya di gereja dengan bahasa-bahasa tata ibadah kita, ya, tapi juga mencoba untuk menyapa kebiasaan-kebiasaan apa sih yang biasanya dilakukan ketika kita gawai padi gitu ya, gawai panen. Nah, tapi ada juga yang memilih udah kami berdoa di sini aja pendeta. Nah, itu pendoa adatnya orang GPIB juga pendoa adatnya. Jadi itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan berdasarkan pengalaman ya Kak ya. Kalau misalnya seperti kata Pak Luther, apakah ini nanti akan hilang begitu ya? Ya mudah-mudahan sih nggak hilang begitu ya Pak ya. Artinya kalau misalnya dalam penelitian yang saya lakukan, memang kalau aspeknya berladang ada kecenderungan begitu ya, ada kecenderungan proses berladang tradisional atau pertanian tradisional ditinggalkan. Tapi kita masih tetap punya pengharapan bahwa ini masih tetap ada, karena mau tidak mau proses bertani, berladang yang membuat masyarakat adat Dayak ini dekat dengan alam, dengan tanah, itu kemudian yang terus memberikan kita elemen-elemen alam ketika kita berteologi, ketika kita bergereja. Jadi mari kita doakan supaya tidak hilang begitu saja. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Stera. Ibu Bapak teman-teman silakan. Kita punya waktu sebetulnya 10 menit lagi ya. Jadi kayaknya kita hanya punya satu teman lagi untuk merespons begitu ya. Silakan kalau misalnya ada angkat tangan, tadi siapa ya yang angkat tangan Pamekasan, itu Pendeta Hendri ya. Kak, sebelumnya boleh aku sedikit menambahkan untuk Tentu, silakan. Aku teringat satu aja terkait dengan apa yang bisa dilakukan oleh gereja. Ingat pertanyaan Kak Lilis tadi. Mungkin kita harus perlu belajar sedikit bukan sedikit, banyak bahkan, bagaimana cara teman-teman gereja Katolik bisa begitu merangkul adat. Karena kalau saya nggak salah, mereka itu punya komisi khusus di setiap keuskupan, atau bahasanya mungkin di MUPEL ya, yang mengkaji secara spesifik kebudayaan lokal di situ, lalu kemudian menghasilkan inkulturasi teologi, inkulturasi liturgi, yang itu kemudian menjadi rekomendasi untuk setiap romo-romo baru yang masuk di situ dan semua pelayannya, sehingga mereka betul-betul matang dan betul jadi bagian dari daerah di situ. Nah, ini artinya MUPEL perlu diberdayakan, nggak tahu lah MUPEL atau apa ya begitu. Tapi karena kalau sinodal departemen terlalu luas begitu untuk bisa memetakan situasi budaya lokal di setempat.
kita butuh yang lebih kultural sehingga yang perlu lebih partikular sehingga yang kultur-kultur lokal itu bisa betul-betul dikaji, timnya berkelanjutan, kalau bisa ya jangan terus-terusan ganti-ganti. Maka itu repot soalnya. Karena Iya. kajian etnografi harus mengasumsikan kita punya waktu 3, 4 tahun, 5 tahun bersama dan ada orang-orang lokal yang dilibatkan baru bisa mantap dan matang. Kita bisa menjadi gereja dan masyarakat yang betul-betul paham situasi lokal di situ dan termasuk ikut membela hak-hak mereka, hak terkait dengan lingkungan hidup, hak terkait dengan masalah haknya mereka dalam beradat, dan itu gereja menjadi teman mereka begitu. Nah itu yang ingin saya tambahkan satu terkait dengan apa sih yang bisa kita lakukan. Mungkin musyawarah pelayanan perlu lebih serius, bukan hanya program oriented, tapi mungkin ya betul-betul mengkaji apa yang terjadi di lokal. Saya kira begitu. Oke, terima kasih Pendeta Boydo. Silakan nanti juga ditanggapi. Ya, silakan. Itu masukannya keren banget ya, Yuk Lilis ya, bahwa artinya maksud saya begitu, maksud saya GPIB harus melakukan sesuatu, bukan hanya para pendetanya, tetapi ada konsepnya GPIB gitu loh, dan memang prakteknya ada gitu, sehingga pendeta-pendetanya itu memang melakukan konsep itu gitu loh. Maksudnya gereja harus berbuat sesuatu gitu. Walaupun kita juga bagian dari GPIB. Makasih Pendeta Boydo. Aduh, ya. Mudah-mudahan didengar sama yang berkompeten. Ya, ini semuanya kita dengar, paling nggak jadi catatan ya bahwa hadirnya para bahwa hadirnya pemimpin-pemimpin gereja di wilayah lokal tidak hanya menjalankan yang rutin, tapi juga bahwa yang partikular itu juga perlu dipertimbangkan begitu ya. Sebelum ke Pendeta Hendrik nih, nantilah saya punya catatan kecil sebenarnya, tapi biar nanti jadi closing. Departemen teologi ini perlu mengembangkan pendeta. Iya ya, departemen teologi apa pendeta ya? Aduh, ini berapa orang departemen teologi di ruangan ini? Boleh nanti kita omongin. Aduh, ada. Oke. Itu Pendeta Noya. Pendeta Henry, monggo. Silakan. Baik, terima kasih. Suara saya terjelas dengan dengar ya. Ya, terdengar dengan cukup jelas. Merdu sekali. Ya. Baik, terima kasih kepada narasumber, moderator. Saya ini mau melanjutkan sebenarnya pertanyaannya Bu Pendeta Lilis. Itu yang masalah Jokowi bikin di IKN itu di salah satu akademisi mengkritisi adanya monokulturalisme yang diterapkan. Karena hegemoni Jawa yang dipakai dengan ritual kendi itu. Ya, jadi dianggap bahwa ritual itu justru malah menunjukkan hegemoni Jawa atas budaya-budaya yang lain di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah dari concern dan dari perselancarannya teman-teman narasumber dalam budaya-budaya lokal ini, bagaimana supaya budaya atau kearifan lokal ini tidak mengarah ke primordialisme. Adakah unsur-unsur dalam kearifan lokal yang memang di situ mereka mengakui istilahnya terbuka terhadap multikultural begitu ya, sebagai satu yang perlu dijaga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan budaya dan lingkungan alam. Nah, budaya kita itu kan atau budaya di dunia pada umumnya kan terkesan condong ke budaya patriarki. Nah, budaya patriarki ini diidentifikasi sebagai salah satu pangkal mengapa terjadinya eksploitasi alam secara masif. Tadi Ibu Pendeta Stera sempat bicara soal salah satu praktik kebudayaan ya, penyemburan. Nah, di situ bicara soal ada feminitas dalam unsur budaya yang kemudian bisa saja menimbulkan salah persepsi atau salah tafsir yang berdampak pada perilaku-perilaku sosial dan adat yang lainnya. Nah, sementara konteks budaya kita itu umumnya patriarki. Nah, bagaimana itu bisa diimbangi? Jadi apakah memungkinkan bahwa kekayaan budaya ini bisa dikonstruk juga dengan kebutuhan kita dalam misalnya menjaga kelestarian alam, misalnya dalam istilahnya tadi itu menjaga keutuhan ciptaan lah, kalau dari bilang ada JPIC gitu ya. Nah, jadi bagaimana? Apakah memungkinkan atau
ya tetap dengan dia punya modelnya saja, karakternya saja, dan tidak bisa dilebarkan daripada itu, diperluas daripada itu. Menurut saya, kalau andai kata dia bisa konstruktif kearifan lokal ini, yang bisa berkembang, bisa dikembangkan, ini menjadi salah satu terobosan atau bisa menjadi salah satu kekayaan bagi gereja untuk mengadopsinya demi misi gereja juga, gitu ya, panggilan dan pengutusan gereja. Jadi bukan hanya gereja mengadopsi supaya gereja lebih familiar di dalam konteks masyarakat, tapi dengan budaya lokal itu adalah modal gereja untuk menjalankan misinya secara holistik. Nah itu dari saya. Terima kasih Bu Moderator, Kakak Pendeta Mei. Thank you, Bro Hen. Nah, saya pikir banyak ya tadi dari Pendeta Hendri itu tanggapan, lebih pada tanggapan. Tapi kalau teman-teman menemukan pertanyaan, silakan direspon saja. Sambil ini 5 menit terakhir untuk juga ada beberapa ada pertanyaan yang muncul di chatroom ya dari Pak Simorangkir gitu loh. Jadi mulai dengan membaca buku dan beliau mengangkat dalam konteks budaya Batak misalnya begitu ya, dan dalam secara khusus lagi ada pandangan bahwa menurut buku yang beliau baca begitu ya, kalau nggak salah namanya Snaudar gitu, judul bukunya Telah Kudengar dari Ayahku. Nah, Snaudar kemudian mengklaim atau menuliskan bahwa budaya Batak sudah menguasai gereja HKBP gitu ya, dengan tugu-tugu, adat pemakaman dan lain-lain yang dianggap lebih dominan daripada ibadah gereja. Jadi kritik Snaudar bagaimana gereja dalam hal ini HKBP sudah dikuasai oleh adat. Nah, mohon tanggapannya. Saya pikir kita bisa juga menggunakan catatan dari Pak Simorangkir untuk kemudian mengkritik ya bahwa GPIB sendiri adakah di pengalaman menggereja kita begitu ya stigma serupa seperti ini begitu loh. Nah, silakan ditanggapi. Kami mana Pak Julo dah? Anak Batak. Tama. Orang Batak duluan ya untuk menanggapi Pak Simorangkir. Halo, Mak. Tadi jadi begini ya, Mang, asik. Langsung berubah ya. Betul itu. Ini ada apa namanya spektrum lain. Jadi budaya tertentu menguasai bangunan konstruksi berteologi di suatu gereja, bahkan semua praktiknya begitu. Ya, di PB sebenarnya juga sempat ada stigma-stigma begitu kan, ada budaya tertentu yang kelihatannya sangat mencolok dan dominan begitu. Nah, jadi begini, saya kira memang konsepnya tetap dialog, itu yang harus terjadi pada sebuah gereja, dialog kritis. Jadi ini bukan tentang siapa menghegemoni siapa. Misalnya apa namanya teologi atau iman Kristen menghegemoni adat atau adat menghegemoni iman Kristen, dia tetap harus ada dalam diusahakan di dalam seimbangan yang sewajarnya. Tapi pada titik tertentu memang kalau kita melihat histori tentang teologi dan juga budaya di Alkitab, itu ada masa-masa harus menegaskan identitas keyahudian. Kenapa? Karena pada saat itu konteks mayoritas iman yang ada berimplikasi etis negatif sekali, misalnya memperbolehkan seksualitas yang secara eksploitatif, sehingga kemudian Yahudi harus diperkuat nih, nggak boleh nih karena kelonggaran kita pada ini membuat ini secara etis nggak benar. Tapi ada masa-masa di mana melonggar bahwa ternyata saling melengkapi. Jadi itu ada dialog kritis dan selalu akan terjadi seperti itu. Maka saya prinsipnya terkait dengan gereja dan budaya ini dalam dialognya harus dialog kritis, saling melengkapi, nggak boleh saling menguasai. Yang kedua, bila mana terjadi sebuah budaya berusaha mengkooptasi sebuah gereja, ini jawabannya biasanya adalah politik. Jadi ini selalu akan jatuh kepada titik di mana kenapa adat itu bisa menjadi sangat dominan. Biasanya ada kepentingan-kepentingan tertentu yang ingin dimunculkan. Bukan murni tentang kebudayaannya, tapi ada motif politik di balik itu, di mana ada massa, di mana ada suara, di mana ada dukungan yang akan membawa mereka naik ke atas. Jadi kekritisan kita juga sampai pada titik itu, bukan berarti budaya, jangan-jangan budaya itu diperalat saja untuk menaikkan kepentingan-kepentingan tertentu. Ini kan hal umum lah dunia politik. Ini kan juga merambah di gereja dan di mana-mana. Jadi
Ketika hal itu terjadi, ketika politik identitas itu meningkat, kebudayaan biasanya ada politik identitas di dalamnya. Jadi yang harus dikritisi itu sebenarnya kepentingan apa kawan kita ini kan gitu. Begitu. Gitunya. Terima Oh, kasih. lihat ya, Mak. Ya, Keras. silakan Pendeta Stera ditanggapin. Menanggapi mungkin yang punya Pendeta Endi barangkali ya. Ya sama seperti tadi yang saya sampaikan ketika ada slide itu ya. Dalam perjalanan mencoba untuk berekologi gitu ketika berada di gereja, maka memang ada keempat hal itu yang akan selalu terjadi. Bagaimana kemudian mau membuka cerita-cerita lokal, telinga kita mau mendengarkan, kemudian membuang stigma yang selalu dikatakan bahwa primitif dan segala macam, kemudian mau berdialog, karena mungkin ada momen memang di mana jangan sampai budaya itu menjadi fatalisme. Kemudian bagaimana kita peka gitu ya, peka terhadap ekologi. Nah, pertanyaannya kemudian melebar itu seperti yang ditanyakan oleh Pendeta Endi, apakah kemudian yang lokal ini siap untuk menerima sesuatu yang multikultural gitu. Ketika mereka kemudian ketika melakukan adat istiadatnya, kemudian mereka menjadi primordial, apakah kemudian menjadi bisa gitu ya terbuka bagi multikultural? Saya pikir sih bisa-bisa saja sih sebenarnya. Bisa saja menjadi masyarakat adat itu atau masyarakat lokal itu bisa saja kemudian menjadi terbuka. Dan ketika di tempat pelayanan kelihatan keterbukaan itu. Meskipun memang ya mereka akan tetap gitu ya melakukan apa yang menjadi bagian dari mata pencarian mereka, yang kemudian mata pencarian itu menjadi keseharian itu kemudian yang dilingkupi dengan adat istiadat yang ada ketika mereka melakukan keseharian itu, tapi mereka juga welcome dengan semua yang hadir gitu, yang ada. Gitu. Ketika ada di Kalimantan gitu ya, Kalimantan Utara, itu di daerah yang cukup ke dalam sebenarnya, tapi mereka mencoba belajar terbuka karena ya zaman dulu ya, masih zaman pemerintahan Soeharto, wilayah pedalaman Kalimantan itu kan penuh dengan perusahaan logging ya. Jadi perusahaan logging itu pun sebagian besar pekerjanya bukan orang Dayak. Ada banyak juga orang-orang yang dari luar Kalimantan. Jadi dari situ saja mereka kemudian mencoba untuk bisa belajar menerima ada kultur yang berbeda. Meskipun kembali lagi ketika kita mencoba untuk melihat, terkadang yang datang inilah yang memberikan pemahaman dengan membawa berbagai macam teknologi baru. Contohnya misalnya, maaf jika saya salah begitu ya, misalnya dulu orang Dayak ya taunya mereka mancing, menjala, datanglah misalnya orang-orang dari luar, datang dari perusahaan-perusahaan, memperkenalkan cara singkat untuk mendapatkan ikan dengan strum, gitu ya. Dan itu kemudian menjadi dilakukan gitu orang Dayak. Wah ternyata banyak ya dapat ikannya, banyak cepat lagi. Udah, ikutlah gitu ya. Jadi antara siap dan tidak siap gitu ya untuk mempertahankan apa yang kemudian menjadi bagian dari keseharian yang sudah mereka lakukan. Tetapi ketika melihat, wah kok ini yang datang jadi lebih banyak ini dapat ikannya tuh, oh yang datang ini dapat emasnya lebih banyak. Kita ngegali sampai pagi, ketemu pagi nggak dapat emasnya gitu ya. Sekalinya orang ini datang dengan segala mesin semprot, satu kali semprot kemudian bisa datang. Nah kemudian akhirnya hal-hal itu ya sedikit banyak yang mempengaruhi. Akhirnya terjadi pergeseran budaya. Kemudian apakah konstruksi kearifan lokal itu bisa dipakai ya, bisa gereja belajar dalam konstruksi kearifan lokal? Ya mestinya bisa begitu ya, karena namanya juga belajar. Seperti yang tadi mungkin sebelum sudah saya sampaikan gitu ya, mulailah dari, kalau saya sebagai pendeta ya, mulailah dari apa yang biasa pendeta lakukan dalam keseharian pendeta. Itu kemudian ya bisa kemudian akan melebar ya, membesar dan seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Stera dan Pendeta Boydo yang sudah memperkaya percakapan kita hari ini gitu ya. Nah teman-teman, waktu juala yang akan memisahkan kita.
Nah, saya mau menyampaikan satu tawaran sebetulnya kepada teman-teman sekalian. Silahkan nanti di Google saja, begitu ya. Jadi sekarang perkembangan teologis yang mempercakapkan tentang masyarakat adat, terus sustainability, gitu ya, keberlangsungan hidup ekologis. Jadi kalau bisa soal ekologis, nggak cuma manusia, nggak cuma alam, tapi semuanya itu embodied, semuanya itu menyatu dan saling mengelindan, gitu ya. Jadi itu sebetulnya pemikiran klasik. Misalnya teman-teman bisa membaca bukunya Sally McVeigh, itu kan The Body of God. Pendeta Sarah tahu banget itu. Ketika kemudian Sally McVeigh menawarkan dia menawarkan model berpikir sebetulnya ya, bahwa ketika inkarnasi Allah, nah tadi Pendeta Sarah juga ngomongin soal inkarnasi ya, ketika Allah berinkarnasi menjadi manusia, maka inkarnasi Allah itu sendiri sebetulnya tidak bisa dibatasi oleh manusia. Dan itu akan mengubah cara pandang kita juga sebetulnya terhadap subjek-subjek yang lain. Jadi tidak ada objek. Alam itu pun bukan objek gitu ya. Masyarakat adat bukan objek misi gitu. Alam itu juga bukan objek eksplorasi, tapi sebetulnya subjek di mana kita dengan dia akan berkolaborasi. Ketika alam menyediakan hasil, ketika masyarakat adat hidup dalam kultur yang sangat kompleks itu ya. Jadi kultur nggak cuma tarian nyanyian, tapi tadi Pendeta Boido juga dan Pendeta Stera sudah kasih tahu, kasih pemahaman betapa kompleks dan kayaknya nilai-nilai dan prinsip-prinsip kultural gitu. Yang ternyata gereja sendiri terus perlu berdialog kritis abadi. Nah, itu catatan penting. Dialog kritis abadi. Kadang kita ini kan sebagai gereja pengennya ada produk one for all for one gitu ya. Jadi semua tata ibadah liturgi, pokoknya untuk tata ibadah yang sifatnya kultural gitu, nuansa adat ya, pokoknya jadinya ini. Nanti semuanya dipakai. Padahal sebetulnya yang mau dilakukan adalah pendekatan-pendekatan empatik ketika gereja tidak hanya mengungkap pengalaman, tapi mengangkat nilai dan prinsip kultural itu ternyata bisa memperkaya gitu ya, memperkaya gereja untuk berefleksi tentang dan membangun spiritualitas itu sendiri begitu ya. Itu kan tantangan sebetulnya. Nah, pengennya ngobrol panjang dan lebar, tapi apa daya waktu yang sudah membatasi. Teman-teman sekalian, terima kasih. Jangan lupa 2 minggu lagi kita masih akan bergabung pada Kamisan. Ini kita akan mengundang nih, tadi sudah disebut nih, penyunting buku nih, Pendeta Jimmy Stormin. Dan nanti juga kita berharap sih ada Pendeta Ella ya, Patipelohi yang akan diundang, dan topiknya adalah gereja interdenominasi. Kemarin kita ngomonginnya gereja intergenerasi gitu kan ya, itu sudah menjadi bahasan. Tapi kalau gereja interdenominasi, nah sejauh mana nih sebetulnya kita bisa kolaborate atau konstruksi seperti apa dalam gereja interdenominasi. Moderatornya nanti Bro Silu, Pak Doktor dari jauh nanti menolong kita untuk membahas ini. Begitu teman-teman, terima kasih Pendeta Boido dan Pendeta Stera.